Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rosa Amalia, NIM A11 2019 11822 dari kelas A1144 UG. Di sini saya akan mempresentasikan website buatan saya untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut. Nah, di sini saya membuat online shop yang saya beri nama Magic Shop. Jadi dalam Magic Shop ini dijual beraneka ragam merchandise dari boy group Korea yaitu BTS. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini halaman dashboard awalnya terdapat keterangan dari Magic Shop ini. Welcome to the Magic Shop. Buka pintu dalam hatimu, maka kamu akan melihat Magic Shop. Berbagai merchandise BTS ada di sini. Feel free untuk berbelanja. Nah, turun ke menu bawahnya, di sini terdapat macam-macam merek atau brand yang mendukung online shop kita. Lalu turun ke bawahnya lagi, terdapat menu kategori. Jadi di sini terdapat 6 kategori, ada lightstick, album, outfit, photocard, BT21, dan juga aksesoris. Nah, di masing-masing kategori ini terdapat button untuk ke halaman kategorinya. Jadi, semisal ini kategorinya lightstick, jika kita klik ke see more, maka akan ke direct ke halaman barang yang sesuai dengan kategori lightstick ini. Sebelum ke kategori, kita akan melihat dulu di shop ini. Nah, di menu shop ini ditampilkan semua produk yang kita jual di dalam Magic Shop. Jadi, ini tidak berdasarkan kategori, semua barangnya bisa kita lihat di shop ini. Lalu, di tiap masing-masing barang terdapat button, detail, dan juga checkout. Nah, jika kita lihat di detail ini, maka akan ditampilkan detail dari produknya. Misal ini Army Foam versi 4, di sini terdapat keterangannya, Lightstick BTS Official versi 4. Lalu ada kategorinya Lightstick, lalu ada stok barangnya dan juga harganya. Nah, sebelum ke checkout, kita akan kembali terlebih dahulu. Kita lihat lagi, misal yang lainnya yang ini detailnya, ini juga akan muncul detail dari barangnya, album BE. Kita kembali, lalu kita akan ke kategori. Nah, di kategori ini, jika kita klik misal, kita akan melihat yang lightstick, barang-barang yang sesuai dengan kategori lightstick, kita tinggal klik see more. Nah, lalu akan ditampilkan barang-barang yang sesuai dengan kategorinya lightstick. Di sini terdapat Army Foam versi 4 dan juga Army Foam versi 3. Kita lihat lagi kategori yang lain, semisal kategorinya aksesoris. Kita lihat, maka di sini terdapat produk yang sesuai dengan kategori aksesoris, yaitu di sini ada keychain ya, dan juga ada cincin. Nah, nih. Lalu kita akan coba untuk check out barangnya. Kita lihat di sini, terdapat button ya, join member untuk login dan juga untuk adminnya. Di sini ada tombol untuk keranjang belanjanya. Nah, dalam website ini persyaratannya kita bisa membeli barang jika kita sudah menjadi member. Jadi semisal ini kita belum login ya, ini kita masukkan check out barangnya. Nah, maka kita nggak bisa langsung check out barangnya, kita harus login terlebih dahulu. Misal kita belum punya akun untuk membershipnya, kita bisa di sini belum join member, daftar. Nah, misal di sini kita daftarkan nama kita Tata, lalu masukkan username-nya Tata, terus ini kita masukkan passwordnya. Terus ini ulangi passwordnya, kita klik register. Nah, nanti akan ke direct lagi ke halaman untuk loginnya, dan ini kita tinggal masukkan tadi username-nya dan juga password yang sudah kita daftarkan. Lalu kita klik login. Nah, di sini baru kita bisa berbelanja di Magic Shop. Di sini bisa kelihatan ya kita udah login dari selamat datang Tata, namanya kita. Lalu ada button untuk logout. Nah, sekarang kita coba untuk check out barangnya. Misal kita mau beli album nih, album BE, kita check out. Maka di keranjang belanja kita ini akan berubah. Jadi ada satu barang di keranjang belanja. Lalu ini kita masukkan, misal kita mau beli album yang ini, kita mau beli 2. Ini misal barangnya kita beli 2, maka produknya akan bertambah. Di sini jadi ada 3 barang. Nah, untuk melihat detailnya, kita tinggal klik di keranjang belanja,
maka akan muncul data barang yang udah kita masukkan di keranjang belanja tadi. Ada album BE 1 buah, harganya 300.000, totalnya 300.000. Lalu ada album Map of the Soul 7, ada 2 buah yang tadi kita masukkan ya, lalu harganya persatuannya 365, di subtotalnya ini jadi dikali 2 ya, totalnya jadi 730. Lalu di paling bawah di sini terdapat total dari keseluruhan belanjanya kita ada 1.030.000. Nah, semisal kita masih mau beli lagi nih, kita tinggal klik lanjutkan belanja, lalu kita cari barang lain yang mau kita beli, semisal ini BT21 Jimmy Baby Hug Me Cushion, kita masukkan, kita check out, lalu kita buka keranjang belanjanya, di sini datanya akan bertambah BT21 Jimmy Baby Hug Me Cushion. Lalu totalnya juga akan bertambah ya, jadi 1.464. Nah, semisal di sini kita nggak seret nih sama barang-barang yang mau kita beli, kita mau beli barang yang lain selain barang yang di sini, kita tinggal klik hapus keranjang. Maka di keranjang kita ini akan kosong. Ya, ini akan kosong. Nah, misalnya nih, sekarang kita mau check out yang beneran nih. Ini kita masukkan produknya, misal bebas, mau apa aja ini kita masukin. Lalu kita klik ke keranjang belanja, di sini kita klik pembayaran. Nah, di pembayaran ini langsung muncul nih total belanjanya kita ada berapa jumlahnya. 1.665. Ini sesuai sama totalnya yang di sini ya, 1.665. Lalu ini kita input alamat pengiriman dan pembayaran. Kita masukkan, misal di sini namanya Tata, alamatnya Jakarta, nomor telepon 0821 3333, jasa pengirimannya semisal Tiki. Kita mau ngirim pakai Tiki, lalu pilih banknya Bank Mandiri semisal. Terus kita klik pesan. Nah, nanti akan muncul tulisan kalau pesanan yang kita berhasil diproses. Selamat, pesanan Anda telah berhasil diproses. Seperti itu. Lalu, jika kita ingin melihat, ini dari adminnya ya, ini adminnya. Kita masuk ke halaman admin. Nah, karena tidak semua orang bisa mengakses halaman admin, jadi saat kita membuka halaman admin, maka kita diminta untuk login terlebih dahulu. Di sini ada alatnya nih, Anda belum login. Nah, ini kita harus login. Sebelumnya saya udah mendaftarkan admin sebagai admin di sini. Jadi kita tinggal login. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman dashboard admin. Di sini udah kelihatan ya ini, selamat datang admin. Nah, di menu dashboard admin ini, terdapat beberapa macam menu ya. Ada data barang, ini data-data dari barang yang ada di Magic Shop-nya kita, yang kita jual. Ini ada banyak banget ini ya barangnya. Lalu di sini ada invoice. Di sini terdapat data dari orang-orang yang udah pesan produknya kita. Nah, ini tadi yang Tata pesen. Nah, ini Tata, keterangannya udah masuk di sini, pemesanannya. Kita juga bisa lihat detailnya, detail dari pesanannya Tata. Tadi ada album BE, Map of the Soul, lalu BTS Hoodie, dan totalnya, nih, total pembeliannya dia. Lalu di sini ada data admin. Di sini ada data admin yang mengelola dari Magic Shop. Ini di sini ada tambah admin, nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini juga ada data member. Ini member-member yang udah mendaftarkan membership-nya ke Magic Shop. Di sini tadi ada Tata yang udah kita daftarkan. Lalu kita akan ke data barang sekarang. Semisal kita mau menambahkan barang ke dalam toko kita tinggal klik tambah barang, lalu kita masukkan barangnya, semisal kita masukkan BT21 All Baby Hug Me Cushion, lalu keterangannya boneka baby BT21 untuk menemani santaimu di rumah. Lalu kategorinya kita pilih BT21 yang sesuai.
Lalu harganya kita masukkan misal 500.000. Di sini kita masukkan stok barangnya misal 20. Kita choose file, kita masukkan gambarnya, gambar produknya, lalu save change. Nah, di sini maka produknya akan bertambah ya. Between 21, all baby hug me cushion. Di sini, lalu kita bisa melihat detail dari produknya. Ini udah masuk, tadi gambarnya yang kita upload. Terus nama produknya, keterangan, kategori, stok, dan harganya. Lalu kita kembali, semisal kita mau edit nih, tadi namanya ada yang salah semisal. Kita bisa klik edit, lalu BT21 all baby hug me dolls misal. Lalu ini kategorinya kita jangan lupa masukkan lagi. Terus misal ini kita ubah harganya jadi turun harga nih. 300.000. Terus di sini kita jangan lupa upload fotonya lagi. Kita klik save change. Maka di sini harganya akan jadi 300.000 nih. Kita lihat di detail ya, harganya jadi 300.000. Lalu kita akan cek di halaman webnya kita, di halaman produk, maka akan bertambah. Nah, nih, BT21 All Baby Hug Me ini udah masuk ke halaman Magic Shop-nya kita ya. Lalu semisal produknya ini udah habis nih atau gimana, kita tinggal hapus produknya, kita klik delete, maka produknya akan terhapus dan otomatis di sini juga akan hilang nih. Akan hilang. Lalu kita masuk ke invoice. Invoice di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, udah masuk pesanannya dari yang tadi kita coba pesen. Namanya Tata, alamat Jakarta. Ini tanggal pemesanan dan tanggal dia harus bayar. Batas pembayarannya saya set di sini H+1 hari. Lalu kita klik detailnya. Nah, di sini akan tampil barang-barang yang udah dipesan sama Tata tadi beserta jumlahnya. Lalu kita masuk ke data admin. Nah, ini yang seperti saya tadi bilang, tidak semua orang bisa masuk ke halaman admin. Jadi gimana kalau misalnya ada admin baru, kita tinggal tambah admin di sini, kita masukkan misal nama adminnya Vira, username-nya Vira, terus kita masukkan passwordnya, role ID-nya kita masukkan, lalu kita klik save change. Nah, di sini maka Vira udah bisa menjadi admin. Jadi yang bisa menambahkan admin hanya sesama admin yang bisa menambahkan seperti itu. Lalu jika kita coba masukkan ini yang Vira ya, jadi dia bisa login atau enggak. Ini kita logout terlebih dahulu. Terus kita masuk are you an admin? Kita masukkan di sini Vira. Enter passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, di sini Vira juga udah bisa masuk nih. Lalu sekarang saya akan menjelaskan di bagian coding untuk transaksinya. Jadi kita mulai dari memasukkan keranjang belanja hingga nanti ke pembayaran. Nah, di sini kita buka dulu teks editornya, kita buka di bagian produk. Jadi di sini di produk kita lihat di halaman ini, kalau kita klik check out, maka nanti barangnya akan bertambah di keranjang belanja ini. Ini kan kalau kita link, dia belum nyorot kemana-mana ya ini ya. Ini kita kasih link terlebih dahulu. Caranya kita ketik PHP Echo Anchor. Nah, ini kita masukkan ke controller barang slash ini modelnya yang kita tambahkan, tambah ke keranjang. Nah, ini kita masukkan berdasarkan apa? Berdasarkan karena di sini kita masukinnya for each product SPRD, jadi ini kita masukkan $PRD, yang kita ambil apanya? Yang kita ambil ID BRG, ID barangnya seperti ini. Lalu ini kurungnya kita hapus, kita kasih koma di sini, kita kasih petik-petik. Nah, petik-petik ini yang isinya ya. Jadi kalau kita bikin button atau apa,
kita masukkan di sini ya. Jadi ini div-nya kita cut, kita paste di sini. Lalu jangan lupa kita kasih kurung tutup. Lalu kita tutup tag PHP-nya. Seperti ini kita save. Kita refresh halamannya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah itu udah masuk ya. Tambah ke keranjang, ID-nya 1. Lalu setelah itu, ini kan tadi kita masukkan ke controller barang, lalu functionnya tambah ke keranjang. Nah, ini kita buat terlebih dahulu functionnya. Kita ke controller barang, lalu kita masukkan function baru. Di sini berarti public function tambah ke keranjang. Jadinya ini dolar produk sama dengan dolar this model barang. Kita cari, kita find dalam kurung dolar ID. Jangan lupa titik koma, lalu kita masukkan datanya sama dengan array ID dolar produk, ini ID BRG. Terus quantity-nya, price-nya kita masuk dolar produk sama dengan harga. Lalu kita masukkan name-nya. Name-nya kita masukkan dolar produk nama barang. Nah, ini sesuai sama yang ada di database kita ya. Jadi tadi kita kan udah buat, sebelumnya kita udah buat tabel barang. Nah, ini yang kita masukkan di sini itu sesuai dengan field yang ada di tabel barang kita. Nah, ini kita masukkan datanya. Itu kita ketik this chart. Nah, ini fungsi chartnya ya. Insert data. Kita redirect ke halaman barang. Karena nanti kita waktu klik check out, nanti datanya akan bertambah ke keranjang belanja, tapi halamannya tetap ada di yang produk barang. Seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Iya, kalau kita cek di sini tagnya masih merah. Di sini kita lupa masukkan ya. Nah, kita masukkan ID. Nah, di sini maka tagnya nggak merah lagi, nggak error. Nah, lalu setelah itu kita ke model barang. Karena di sini kita masukkan ada model barang find, ini harus kita buat juga. Jadi kita ke model barang. Model barang, di sini kita tambahkan function baru. Kita ketik public function find. Lalu kita masukkan di sini dolar $ID sama dengan dolar $this db where. Kita cari tagnya ID barang, koma dolar $ID. Nah, ini kita ambil ID-nya berdasarkan ID barang. Jadi kita kasih limit dalam kurung 1 get dari tabel barang. Seperti ini, jangan lupa titik koma. Lalu di sini kita kasih if dollar result 6 rows dalam kurung lebih dari 0, maka dia akan jalan return dollar result row. Ini. Lalu di sini kita masukkan else return array. Seperti ini kita save. Nah, lalu di sini kita akan membuat button untuk keranjang belanjanya. Jadinya kalau kita klik check out, di sini nanti di sini akan muncul keranjang belanjanya, ada jumlahnya berapa juga. Nah, di sini kita langsung aja buka ke bagian view.
templates, lalu kita ke header, PHP dolar keranjang sama dengan ini tag kutip seperti ini, nanti yang akan kita buat untuk masukkan buttonnya ya. Dollar discard, kita masukkan total items. Kita tutup tag PHP-nya. Nah, ini yang nanti total itemnya yang kita masukkan ke keranjang belanjanya ya. Terus ini kita copy dulu aja untuk buttonnya. Nah, di sini ini kan buttonnya nih. Ini buttonnya lalu berisi nomornya ada berapa. Di sini ada button dan juga icon keranjang, lalu di sini nomornya ada berapa. Nah, ini karena totalnya ini ada di dalam div buttonnya, jadi jangan lupa untuk kita tambahkan di sini tag penutup dari span untuk iconnya dan juga dari buttonnya. Jadi ini kita buka tag seperti ini, kita bikin span ini dan juga div. Seperti ini kita save. Echo, anchor, ini kita direct ke controller barang detail keranjang. Berdasarkan keranjang. Kita cek terlebih dahulu di sini. Nah, ini udah muncul ya. Nah, di sini kita akan coba sekalian. Jika kita klik check out, maka di sini keranjangnya akan bertambah ya jumlahnya. Kita klik check out lagi akan bertambah. Tapi kalau kita klik di sini, dia masih not found karena kita belum membuat detail keranjangnya. Nah, sekarang kita buat dulu detail keranjangnya. Nah, di sini kita buka di bagian controller barang. Nah, di sini kita tambahkan function untuk detail keranjangnya. Jadi kita ketikkan public function detail keranjang. Nah, ini kita load view-nya. Kita copy aja dari sini. Template header, lalu ini kita masukkannya ke bagian keranjang. Jadi nanti kita bikin view keranjangnya, lalu template footer. Ini kita save. Nah, sekarang kita ke view, kita akan ke bagian keranjang. Ini sebelumnya saya udah membuat filenya terlebih dahulu ya, biar nggak kelamaan. Ini untuk tampilannya dari keranjang kita buat, nanti akan ditampilkan tabel yang berisi nomor, nama produk, jumlah, harga, subtotal. Nah, di sini kita akan coding untuk itemnya ya, itemnya bisa masuk. Ini kita hapus terlebih dahulu aja. Kita buat tag PHP, lalu kita masukkan di sini ya, kita akan masukkan nomor. Ini untuk di tabelnya nanti nomornya sama dengan 1 for each. Dia akan mengulang $dis chart, lalu konten ini as $item, lalu di sini titik 2 kita tutup tag PHP-nya. Lalu di sini kita buat tabel lagi yang berisi datanya nanti. R kita bikin di sini TD. Di sini kita isi untuk nomornya terlebih dahulu. $PHP echo $nomor ini plus auto increment nantinya. Lalu kita tutup tag PHP-nya. Terus di sini kita isikan untuk nama. Lalu untuk di bawah sini kita buat tag PHP yang lagi echo. Ini kita masukkan $item quantity-nya, jumlahnya. Lalu di sini kita masukkan untuk barang, harga barangnya. Di sini kita bikin kelasnya align right.
Ini biar nanti teksnya ke kanan semua. Lalu ini kita bikin RP titik. Nah, di sini kita masukkannya berdasarkan price-nya tadi ya. Ini kita buka tag PHP lagi. Gini. Kita bikin echo number format. Ini kenapa kita pakai number format? Biar nanti karena datanya yang kita masukkan itu tanpa titik. Nah, dengan pakai number format ini nanti kita bisa membuat ada format titiknya. Number format dalam kurung. Terus kita kasih di sini price. Kasih di sini price, habis itu nah ini di sini yang buat kita convert biar jadi ada titik-titiknya. Kita buka tag koma, lalu kita ganti dengan tag titik. Seperti ini. Nah, ini kita copy aja untuk subtotalnya. Untuk subtotalnya kita paste di sini align right juga sama RP ini. Nah, ininya kita ganti subtotal. Nah, di sini terus ini tetap sama. Lalu kita tutup di sini. Nah, terus jangan lupa di sini ada total dari kesemuanya. Tadi kalau ini kan harganya, terus ini setelah dikali sama jumlahnya nanti. Nah, ini di sini ada hasil untuk keseluruhan harganya. Nah, di sini kita masukkan TR lagi, kita ganti baris, terus kita masukkan TD. Ini karena nanti dia ada di paling pojok, jadinya TD-nya kita bikin 2 kali. TD. Nah, di sini kita kasih call span sama dengan 4. Ini soalnya tadi ada tagnya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di sininya di bawahnya subtotal ini yang akan kita kasih total dari semua harga barangnya. Lalu di sini kita kasih kelasnya align, teksnya right. Lalu kita masukkan sama ya, RP, PHP, echo, number format lagi. Nah, ini yang dalam kurungnya ini yang berbeda ya. Kita ambil dari $this card. Lalu kita masukkan total. Nah, seperti ini. Lalu kita format jadi ke dalam bentuk koma. Seperti ini. Jika sudah kita save terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita coba, maka kita refresh terlebih dahulu. Misal kita tambahkan lagi barangnya. Di sini kan udah bertambah nih. Nah, ini kalau kita klik, maka dia akan muncul seperti ini ya. Ada nomor, nama produk, jumlah, harga, subtotal, dan di sini grand totalnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat button di sini untuk hapus keranjang belanja dan juga untuk melanjutkan ke pembayaran. Kita kembali lagi ke view keranjang. Nah, di sini kita tambahkan di bawah tabel, kita masukkan lagi div. Lalu di sini kita masukkan untuk buttonnya ya. Sini udah kita link ke halaman PHP echo base URL ke halaman hapus barang nih, misalnya yang pertama ya, hapus keranjang. Kita masukkan dulu barang, jangan lupa kutipnya barang, terus kita masukkan functionnya yang hapus keranjang seperti ini. Lalu kalau udah kita masuk tulisannya hapus keranjang. Nah, terus di sini jangan lupa ditutup tagnya seperti ini. Lalu
kita copy lagi ini ke bawahnya untuk membuat button yang lain. Jadi ini kita buat untuk kembali belanja, ini kita kembali ke halaman barang produk, ininya kita ganti, lanjutkan belanja, lalu di sininya kita ganti ke pembayaran. Kita cek terlebih dahulu ini udah muncul atau belum. Nah, ini udah muncul ya. Nih, kita refresh. Nah, dia udah di sebelah kanan ya. Lalu di sini kita akan membuat buttonnya ini biar bisa bekerja. Kita harus membuatkan di sini kita link ke controller barang, function hapus keranjang. Nah, ini nanti kita buat functionnya hapus keranjang dan juga membuat controller dari pembayaran. Kita ke controller barang. Nah, di sini kita tambahkan function baru, public function hapus keranjang. Nah, ini kita masukkan $this card destroy. Ini fungsinya untuk menghapus semua tabelnya ya. Terus ini kita redirect ke barang produk. Seperti ini. Lalu ini kita coba dulu, kita save, kita refresh, hapus keranjang. Nah, ini keranjangnya jadi 0 ya. Lalu kita akan coba, ini misal kita tambahkan lagi barangnya. Ini kita tambahkan lagi barangnya. Nah, ini kita ke lanjutkan belanja. Ini kalau di back udah seperti ini. Nah, ini kita sekarang lanjutkan ke function yang pembayaran. Kita buat di bawahnya public function pembayaran. Lalu di sini kita load untuk tampilan halaman pembayaran. Jadi di halaman pembayaran nanti ditampilkan untuk data pelanggannya dan juga untuk alamat pengiriman dan segala macamnya. Ini kita copy dari sini aja. Template header di sini kita ubah jadi pembayaran. Lalu di sini template footer. Kalau udah kita save, nah sekarang kita buat tampilan untuk pembayarannya. Lalu kita buat views. Kita buat views untuk pembayaran. Di sini saya udah buat. Nah, ini untuk tampilan pembayarannya. Nah, ini kita akan menampilkan jumlah dari grand totalnya yang udah kita tambahkan di keranjang belanja tadi. Fungsinya akan kita masukkan di sini nih. Saya hapus dulu aja. Saya contohkan lagi dari awal. Nah, ini kita buat div class baru ya. Ini kita buat div classnya button. Jadinya nanti total pembayarannya akan tampil di sebuah button. Lalu di sini kita buka tag PHP. Kita masukkan di sini $grand total sama dengan 0 jika $keranjang sama dengan $this card. Dia load contents seperti ini. Lalu kita buka tagnya seperti ini. Kita masukkan for each $keranjang as $item grand total sama dengan $grand total plus $items subtotal. Ini kita
hapus dulu yang ini. Ini kita echo total belanja Anda, .2, RP, kutip gini, lalu kita masukkan number underscore format dollar grand total. Terus ini kita ubah formatnya biar jadi format mata uang. Terus kita tutup tag PHP-nya. Nah, ini kita buka untuk perulangannya di sini ya. Lalu di sini untuk inputnya, tampilannya udah dibuat, jadinya kita buat form. Ada nama, alamat, nomor telepon, jasa pengiriman, dan juga pilihan bank. Lalu di bawah sini, di bawah formnya, kita bikin tag PHP lagi. Kan ini tadi mulainya dari sini. Nah, ini kita akan akhiri di sini, di bawah formnya, PHP, kita kasih tutup tag-nya. Ini kan tadi tag-nya mulainya dari yang sini ya, dari if ini, maka dia jalan ini. Lalu di sini kita masukkan else echo keranjang Anda masih kosong. Nah, karena tadi di sini kita lihat nih, kalau keranjangnya dia ada isinya, maka dia akan ngisi ini. Akan ngisi ini. Lalu jika keranjangnya kosong, maka dia akan mengetik keranjang Anda masih kosong. Di sini jangan lupa kasih titik koma, lalu kita tutup tag PHP-nya. Seperti ini, kita save. Lalu jika kita lihat di atas ini, di formnya, kita akan masukkan terlebih dahulu. Nah, ini form method post. Nah, di sini actionnya kita masukkan $PHP echo base URL proses pesanan. Jadi, waktu dia ngepost, dia ngirim datanya ini, dia akan memasukkan ke halaman barang proses pesanan ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek. Kita refresh ke pembayaran. Nah, maka di sini akan ke link ke halaman pembayaran. Total belanja Anda ini. Lalu jika kita klik pesan, nah ini kita akan not found karena kita belum membuat proses pesanan. Sekarang kita membuat view untuk proses pesanannya terlebih dahulu. Nah, ini kan tadi kita lihat di sini. Ini. Di postnya kita akan ke barang proses pesanan. Jadi kita ke controller barang, lalu kita buat function proses pesanan. Ini kita buat public function proses pesanan. Seperti ini. Lalu kita masukkan is process sama dengan $this model invoice index. Nah, ini nanti kita buat model untuk invoice-nya juga. Lalu if $is process, maka dia akan menghilangkan jumlah angka yang ada di card-nya tadi ya. Card destroy. Lalu ini akan load. Ini kita copy aja. Dia akan load ke template header dan juga ininya ke proses pesanan. Seperti ini. Lalu ini kita kasih else. Jika gagal, maka kita print maaf, pesanan Anda gagal diproses. Ini kita kasih kurung, kasih titik koma, jangan lupa.
Kita save, lalu kita ke view. Di view ini kita buat file baru berupa proses pesanan. Di sini saya sudah membuat tampilannya, jadinya di halaman proses pesanan ini akan ditampilkan alert, selamat pesanan Anda berhasil diproses. Seperti ini. Lalu kita coba. Ini kita back terlebih dahulu, kita refresh. Pembayaran. Kita isi, semisal ini seperti ini, kita klik pesan. Nah, maka selamat pesanan Anda telah berhasil diproses. Dan di sini keranjangnya juga masih 0 ya. Masih 0. Lalu jika ini keranjangnya kosong di pembayaran, dia akan muncul keranjang belanja Anda masih kosong. Seperti itu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan tentang proses coding transaksi, mulai dari memasukkan keranjang belanja hingga ke proses pembayaran. Nah, di sini saya akan perlihatkan untuk database-nya. Database yang digunakan dalam Magic Shop ini, saya beri nama DB Magic Shop. Lalu di dalamnya terdapat beberapa tabel, yaitu tabel barang, tabel invoice, pesanan, promo, dan juga user. Tapi di sini tabel promo ini tidak saya gunakan ya. Lalu untuk tabel barang di sini berisi data dari barang yang kita jual di Magic Shop. Jadi di sini ada ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan juga gambar. Nah, untuk di tabel invoice sendiri ini tabel dari pemesan. Jadi waktu tadi kita udah klik pesan, datanya dari yang kita masukkan, yang tadi ada nama, alamat, itu masuk ke tabel invoice ini. Jadi nanti ini akan kita tampilkan di halaman admin dan invoice gitu. Jadi di halaman admin invoice nanti ditampilkan tabel yaitu yang berisi nama, alamat, tanggal pesan, dan batas bayar. Lalu di sini di tabel pesanan berisi data dari pesanan kita tadi. Jadinya ini di invoice jika kita lihat, misalnya ini Syafira Samalia dengan ID 1, dia memesan dan pesanannya itu masuk di tabel pesanan ini. Jadinya ini sesuai ID invoice-nya. Jadi tadi Syafira ID invoice-nya itu 1, Syafira itu pesan dari Army Bomb ini sampai di BTS Hoodie ini kayak gitu. Nah, ini nanti data dari tabel ini muncul di detail invoice. Seperti itu. Lalu di tabel user ini ditampilkan untuk admin dan juga user ya. Tadi kan ada form login. Nah, di form login itu nanti datanya masuk ke sini. Jadi ada ID, nama, username, password, dan juga role ID. Nah, di role ID ini di sini ada isinya 1212 itu. 1 itu artinya admin dan 2 itu artinya member. Jadinya waktu tadi kita login di bagian yang member, itu nanti auto terisi role ID-nya 2, dan kalau kita menambahkan admin di halaman admin, data admin, itu kan ada button untuk tambah admin. Nah, itu nanti di sini otomatis terisi role ID-nya 1. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk database dari Magic Shop-nya. Mungkin sekian pemaparan saya untuk website yang saya buat kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.